Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2158 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Amsal 28 ayat 13 dan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Saudara sederhana, kalau saudara mau diberkati Tuhan, saudara harus memilih hidup takut akan Tuhan. Amin. Saya percaya saudara, kalau saudara melakukan kebenaran firman Tuhan ini, saudara bukan hanya berbahagia, tetapi diberkati Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memilih langkah untuk hidup takut akan Tuhan. Selalu saya bilang saudara, takut akan Tuhan ini artinya apa? Kita betul-betul menjaga hidup kita untuk tidak berbuat dosa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita sebagai manusia banyak sekali kelemahan, tetapi jangan sampai kita memberi diri dengan alasan, namanya juga manusia, makanya saya jatuh dalam dosa. Saudara jangan memberi hidupmu atau dirimu untuk sembunyi di belakang alasan, karena kita manusia lemah Pak Pendeta, makanya saya jatuh dalam dosa. Saudara, kalau kita mau hidup takut akan Tuhan, kita yang sudah tahu kebenaran, ketika kita diajak untuk kompromi dengan dosa, hal-hal yang tidak benar, kita akan menolak dan berkata tidak pada dosa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini memberikan kita peringatan. Kalau kita mau berbahagia, hidup dalam rumah tangga, dalam kehidupan saudara yang punya usaha, bekerja, saudara, kalau saudara mau berbahagia dalam kehidupan saudara, mau diberkati, hiduplah takut akan Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Karena kalau kita tidak hidup takut akan Tuhan, kita akan celaka. Kita akan ditimpakan malapetaka. Makanya saudara, kita harus memilih. Kita harus memilih untuk hidup takut akan Tuhan. Supaya apa? Hidup kita diberkati, bahagia selalu. Haleluya. Saudara, bagaimana hidup takut akan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan ini? Firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita. Yang pertama saudara, jangan menutupi kesalahan. Jangan menutupi dosa. Jangan menutupi pelanggaran. Kalau saudara hidup takut akan Tuhan, saudara harus terbuka. Amin. Saudara harus mengakui dosa-dosa yang saudara lakukan. Saudara, banyak orang pintar sekali menyimpan kesalahan. Firman Tuhan ini katakan, kalau kita menyembunyikan pelanggaran kita, kita tidak akan beruntung. Artinya apa saudara? Kita akan hidup dalam kemalangan. Hidup kita akan naas, sial. Dan saya percaya tidak ada yang mau hidupnya malang, sial saudara. Saya percaya semua orang mau hidupnya beruntung. Amin.
Kalau saudara mau beruntung, yang pertama saudara harus lakukan, jangan menutupi dosa. Akui pelanggaran, kesalahan yang saudara buat. Maka saudara akan diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan tutupi kebohongan satu dengan yang lain, saudara. Jangan. Karena saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Dan di hadapan Tuhan tidak ada satupun yang tersembunyi. Semuanya akan disingkapkan. Kalau saudara menyimpan pelanggaran atau dosa lalu saudara mati, semua kesalahan-kesalahan itu akan saudara pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, Sang Hakim yang adil. Tapi kalau saudara hidup sampai sekarang ini, lalu saudara mengakui kesalahan saudara kepada Tuhan dan kepada orang yang saudara sudah lakukan dosa itu, saudara mendapat pengampunan. Jadi ketika saudara mati, saudara nggak akan dibebankan tanggungan itu karena saudara sudah bereskan selama saudara masih hidup di dunia ini. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih hidup, itu kesempatan untuk kita membereskan semua apa yang menjadi dosa-dosa kita selama kita di dunia ini. Saudara, kita bereskan, saudara. Mengakuinya di hadapan Tuhan dan kepada orang yang sudah kita lakukan dosa. Kita sudah tipu orang itu, atau kita sudah melakukan kesalahan, tetapi kita tunjuk orang lain yang melakukannya, saudara. Sehingga orang yang kita tuduh itu, akhirnya mereka mungkin dipecat. Karena mereka dipecat, mereka stres, lalu mereka mati mendadak, saudara. Saudara belum membereskan secara pribadi dengan dia, tapi dia kemudian sudah meninggal, saudara. Semua kesalahan pelanggaran kita, itu akan kita tanggung. Tapi kalau kita mengakuinya, selama kita hidup di hadapan Tuhan dan kepada orang, di mana kita sudah melakukan kesalahan kepada orang itu, kita mendapat pengampunan. Amin. Kita diampuni, kita disucikan. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, jangan menyimpan kesalahan. Sekecil apapun itu, Tuhan tahu. Mungkin saudara sudah beberapa tahun ini pintar menyimpan pelanggaran atau dosa. Mungkin pasanganmu tidak tahu kalau saudara sudah melakukan dosa. Tapi ingat, ada mata Tuhan yang mengawasi kemanapun saudara dan saya pergi. Dosa kesalahan sekecil apapun, Tuhan tahu. Saudara, Tuhan butuh kita itu mengakuinya di hadapan Tuhan. Maka kesalahan dosa saudara diampuni oleh Tuhan. Amin. Mungkin konsekuensi ketika saudara mengakuinya di hadapan Tuhan dan kepada orang yang saudara sudah berbuat salah itu, mungkin konsekuensinya orang yang mendengar itu tidak menerima saudara. Mereka marah, benci kepada saudara. Saudara, itu urusan mereka dengan Tuhan. Yang terpenting urusan kita dengan Tuhan dan sesama sudah beres. Amin. Kita sudah mendapat pengampunan dari Tuhan. Kita meminta ampun kepada orang, tetapi mungkin orang itu tidak dapat mengampuni kita karena kesalahan yang kita lakukan itu sangat-sangat fatal buat dia. Saudara, yang terpenting kita sudah mengakui dosa kita. Pengampunan kita terima. Amin. Daripada kita simpan, kita takut mungkin, wah ini kalau ketahuan ini saya pasti akan ditolak, dibuang, dibenci, dikutuk dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Jangan takut. Jangan takut kalau saudara mengatakan kebenaran. Jangan takut kalau itu akan membuat saudara lebih baik. Banyak orang tersiksa hidupnya karena apa? Menyimpan kesalahan. Saudara, firman Tuhan ini benar-benar hidup, saudara. Di mana firman Tuhan ini berkata, siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung. Saudara, mereka akan dikejar-kejar oleh dosa, kesalahan, pelanggaran mereka. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, lebih baik kita mengakui dosa kita.
Walaupun mungkin konsekuensinya kita akan terbuang, teraniaya, menderita, kita ditolak sana sini. Yang terpenting urusan kita dengan Tuhan dan sesama sudah selesai, beres. Kita aman, kita tenang, amin. Kita bahagia, saudara, karena kita sudah mengakui kesalahan kita. Orang yang hidup takut akan Tuhan, dia akan terbuka dengan Tuhan, dengan pengakuannya, dan kepada orang yang dia sudah berbuat salah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan ada dusta di antara kita. Jangan menutupi kesalahan di hadapan Tuhan, karena di hadapan Tuhan semuanya disingkapkan, semuanya terang benderang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mengaku hidup takut akan Tuhan, tetapi masih menyimpan pelanggaran, kesalahan, dosa, itu menandakan saudara tidak hidup takut akan Tuhan. Kalau saudara mengaku hidup takut akan Tuhan, saudara akan membuka diri untuk mengakui kesalahan, dosa, pelanggaran yang saudara perbuat di hadapan Tuhan dan mengakuinya di hadapan sesama. Yang kedua, saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar hargai kejujuran orang. Amin. Saudara, untuk orang itu jujur itu membutuhkan keberanian. Saudara, ketika pasangan saudara jujur kepada saudara, memang menyakitkan kejujuran itu. Tapi saudara harus menghargai kejujuran orang. Kalau saudara tidak menghargai kejujuran orang, pengakuan jujur dari orang itu, atau pasangan saudara yang sudah jujur kepada saudara, kalau saudara tidak hargai, ketika dia jujur saudara marah sama dia, berikut dia akan melakukan kebohongan demi kebohongan. Dia tidak akan berani mau berkata jujur. Kenapa? Karena pengalaman itu. Ketika dia jujur kepada saudara, saudara marah. Saudara hargai kejujuran orang. Karena dengan dia mengatakan jujur, dia tahu konsekuensinya. Mungkin dia akan diusir, ditolak, dibenci, dimarah, dan lain sebagainya. Saudara dengar ini baik-baik, hargai kejujurannya. Jangan membenci dia karena dia berkata jujur apa adanya. Saudara, kalau saudara membenci dia ketika dia berkata jujur, saudara marah kepada dia, saudara, ini akan membuat dia trauma untuk berkata jujur. Bapak Ibu dengar ini baik-baik. Hargai kejujuran pasangan saudara. Suami saudara berkata jujur, hargai. Betul, ketika dia berkata jujur sakit hati ibu. Tapi hormati, hargai. Dengan menghargai, menghormati kejujuran pasangan kita, kehidupan berikutnya saudara akan menikmati keterbukaan, kejujuran di sana. Dan saya percaya orang yang jujur berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mau hidup di bawah tipu-tipu saudara. Padahal pasanganmu tidak senang dengan apa yang saudara lakukan, perbuat. Saudara, dia bilang, baik kok, saya nggak masalah. Padahal dia nggak senang saudara. Satu hari nanti itu akan meledak saudara, seperti bom waktu. Makanya lebih baik kita hidup jujur apa adanya. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar saudara, menghormati, menghargai orang yang berkata jujur. Amin. Dan yang ketiga saudara, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, jangan keraskan hatimu. Jangan saudara, karena saudara, saya takut ditolak, nanti saya begini dan begitu, karena saya jujur, saya bisa dipenjara, rumah tangga saya nanti akan berantakan, akan hancur, dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, lebih baik saudara jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, daripada nanti, tadi saya bilang,
kita akan pertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Dan sudah tidak ada lagi pengampunan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah waktunya untuk saudara jujur. Sebelum saudara berkata jujur, dengarkan audio renungan ini kepada pasangan saudara, kepada orang yang hendak saudara akan membuka hati saudara untuk berkata jujur apa adanya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saudara memperdengarkan renungan ini kepada saudara yang hendak saudara berkata jujur, jangan lagi menunda waktu, nanti besok. Belum tentu kita besok masih hidup. Bisa saja ini kesempatan yang terakhir supaya hatimu ada damai sejahtera. Saya percaya saudara, orang yang menutupi kejujuran, hidupnya tidak akan tenang. Hidupnya ada di bawah penderitaan, dikejar-kejar kesalahan, pelanggaran, dosanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan keraskan hatimu. Walaupun mungkin karena kejujuran saudara, akhirnya saudara mengalami hal-hal yang tadinya saudara takuti. Tapi yang terpenting, hatimu mendapat damai sejahtera, mendapat pengampunan dari Tuhan. Orang itu mungkin tidak lagi mengampuni saudara karena mendengar kejujuran saudara. Saudara, yang paling penting itu bukan pengampunan dari sesama kita, tapi yang terpenting adalah pengampunan dari Tuhan. Ketika kita berkata jujur, kita mendapat pengampunan dari Tuhan. Amin. Kita disucikan, kita dilayakkan, kita diselamatkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajarkan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 10, saudara perhatikan. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan apa? Penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Penipu itu adalah orang yang menutupi kesalahan. Kalau saudara tidak berkata jujur kepada pasangan, tidak mengakuinya di hadapan Tuhan, saudara sama seperti seorang penipu. Saudara menutupi kesalahan, dosa. Saudara tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Saudara mati hari ini, masuk neraka. Sebelum itu terjadi, akui semua kesalahan saudara. Jujurlah di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita mau mendapat pengampunan, kita harus mengampuni orang lain. Amin. Jadi ketika orang lain mengakui dosanya, pelanggarannya, ampuni mereka. Supaya apa? Kita mendapat pengampunan dari Tuhan. Amin. Saudara, kesalahan orang itu, dia hanya menipu kita sekali, 2 kali. Tapi saudara tahukah saudara bahwa dosa saudara dan saya di hadapan Tuhan itu lebih banyak daripada kesalahan orang yang sudah berbuat 1-2 kali pelanggaran, sudah menipu kita hanya 1-2-3 kali, 10 kali itu. Dosa-dosa kita lebih banyak. Saudara, jangan melihat kesalahan pelanggaran orang itu. Lihat apa yang kita lakukan. Dosa-dosa kita lebih banyak. Kalau kita mengampuni kesalahan orang itu, dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan. Amin. Saudara memilih mana? Saudara mengeraskan hati, tidak melepaskan pengampunan, maka saudara mati, masuk neraka. Lepaskan pengampunan sebelum Tuhan panggil kita. Supaya apa? Sudah semua selesai. Amin. Kita mendapat pengampunan karena kita mengampuni orang yang sudah berbuat salah kepada kita. Makanya saudara jangan menyimpan kesalahan orang. Ada orang yang berkata, saya tidak akan mengampuni kamu sampai saya mati. Saudara, itu perkataan yang paling bodoh. Kalau saudara seperti itu, artinya apa saudara? Saudara tidak akan mendapat pengampunan dari Tuhan. Karena saya belajar begini, pengampunan itu dari 2 sisi. Pengampunan Tuhan kepada kita. Dan Tuhan menuntut kita untuk menerima pengampunan itu, kita harus belajar mengampuni.
Amin. Jadi betapa angkuh, betapa arogan, betapa sombongnya kita kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang. Tuhan Yesus di atas kayu salib itu, apa perkataan Tuhan Yesus? Yang pertama, Bapa, ampunilah mereka. Mereka siapa ini? Mereka yang menyalibkan Yesus. Mereka yang meludah, memukul, mencambuk. Mereka yang menyalibkan Yesus, yang berteriak-teriak supaya Yesus harus disalib. Tuhan Yesus melepaskan pengampunan kepada mereka. Betapa sombongnya saudara dan saya. Masih menyimpan kesalahan dan sulit untuk mengampuni orang yang telah berbuat salah kepada kita. Sampai kita berkata, sampai saya mati, saya tidak akan mengampuni kamu. Bapak, Ibu, Saudara, jangan lagi ada perkataan itu di dalam diri kita. Karena itu adalah tindakan yang paling bodoh. Di saat kita tidak mengampuni, dosa saudara dan saya tidak akan mendapat pengampunan dari Tuhan. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Maka dosa saudara dan saya akan diampuni oleh Tuhan. Dan hidup kita terus diberkati. Haleluya. Hari ini kita belajar, saudara. Jangan menutupi dosa, pelanggaran, kesalahan. Terbukalah, jujurlah, akui supaya kita mendapat pengampunan. Yang kedua, saudara, hargai kejujuran orang. Yang ketiga, jangan keraskan hatimu. Kapan waktu yang terbaik untuk kita melepaskan pengampunan? Dengar ini baik, hari ini lepaskan pengampunan. Kalau kita belajar tentang mengampuni, saudara, kita belajar bahwa mengampuni itu berarti kita ada di pihak yang benar, tapi kita datang kepada orang yang berbuat salah kepada kita, lalu kita berkata, aku mengampuni kamu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita salah datang kepada pihak yang benar, itu namanya minta maaf. Tapi mengampuni lebih daripada kata maaf itu. Kita yang bereaksi, kita yang proaktif, sama seperti Yesus. Dia datang kepada umat manusia yang berdosa dan melepaskan pengampunan, menebus dosa saudara dan saya. Kita juga harus melakukan hal yang sama. Dengan cara apa? Datang kepada orang-orang yang telah menyakiti kita. Dan kita melepaskan pengampunan kepada mereka. Dengan berkata, saya mengampuni kamu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua. Berkati firman Tuhan ini supaya jatuh di tanah yang baik. Semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dilawat, dijamah oleh Tuhan. Hamba berdoa berkati dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan, dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, hibur mereka yang berduka cita saat ini. Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Tuhan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.